Kenapa kita berbuat maksiat? Kenapa kita buka YouTube yang macam-macam? Kenapa kita ngomong sembarangan? Makanya harus belajar ilmu tauhid. Tidak ada akhlakul karimah tanpa tauhid. Dan belajar ilmu tauhid yang paling utama dari mana? Dari Al-Quran. Pertanyaan pertama, seberapa hebat kita ingin punya hati bersih? Pertanyaan kedua, seberapa menghibah kita memohon kepada Allah punya hati bersih? Jelas tidak ini? Kita enggak mikirin bersih hati, kita mikirin wajah bersih, rambut bersih, katel bersih. Ibu-ibu katanya sebelum tidur sibuk membersihkan wajah, bukan membersihkan hati. Kita marah, motor kotor, lantai kotor, marah, hati kotor, tidak ada jengkel. Semua masalah datang dari hati. Tekad, memiliki qalbun salim. Yang kedua apa? Minta kepada Allah dengan menghibah, memohon, betul-betul merajuk kepada Allah agar diberikan qalbun salim. Allah tahu, wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang meminta apabila dia berdoa padaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Oleh karena itu hendaklah patuhi, ikuti apa yang diperintahkan Allah dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah 186. Makanya baca Quran teh dengan artinya, 1-2 ayat saja sudah bisa mencerahkan, ya kan? 1, tekad. 2, doa. 3, apa? Ilmu. Belajar tentang ilmu membersihkan hati. Ilmu bersih hati, 2 pintu utamanya, di antara pintu utamanya adalah ilmu tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, susah bersih hati, susah. Coba 1 ayat, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Surat Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Kalau yakin seperti ini, kita maksiat tidak? Jawab hadirin. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena tidak merasa dilihat Allah. Kenapa kita buka YouTube yang macam-macam? Karena tidak merasa ada malaikat yang sedang ikut melihat. Kenapa kita ngomong sembarangan? Karena tidak merasa omongan kita ini didengar Allah dan bakal dihisab. Makanya harus belajar ilmu tauhid. Tidak ada akhlakul karimah tanpa tauhid. Dan belajar ilmu tauhid yang paling utama dari mana? Dari Al-Quran. Sayangnya kita membaca Al-Quran, ada yang belum bisa sama sekali, ada yang baru belajar, ada yang sudah senang membaca, ada yang menghafal. Tapi maaf ya,
saya sebetulnya nggak enak nanya ini. Sudah nyoba kan khatam Quran? Sudah? Acungkan tangan yang sudah khatam terjemah Al-Quran. Belum? Ribuan yang hadir. Ini masalah, Pak. Bu, ini teh masalah. Baca Quran huruf Arab harus penting, amal utama. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan paham, membaca Quran dalam bahasa Arab kalau ikhlas dapat pahala, tapi kalau membaca Al-Quran dengan pemahamannya, selain dapat pahala, dapat hidayah. Berapa banyak orang non-Islam benci ke Islam, mau menyerang Islam, dia baca terjemah Quran, hasilnya terpesona ke Quran, hasilnya dapat hidayah masuk Islam dan sekarang jadi pendakwah Islam. Itu baca terjemah Quran, kagum, kenal kepada Allah, kenal kepada akhlak mulia karena paham. Kita sering setoran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ciri orang takwa sebutan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana Ustaz? Oh, Ibu sudah hafal ayat 134 ini. Terima kasih. Nah, kalian teh gimana anak-anak? Udah Ibu bilang kalau Ibu lagi ngaji diam. Tahu nggak artinya barusan? Ciri orang takwa bisa nahan amarah. Baru juga setoran udah marah. Jangan kayak itu, Ibu tuh sebel lihat tetangga itu tuh. Ayat yang barusan wal afina anin nas. Baru juga setoran memaafkan, sebel lagi ya. Yang lebih horor lagi ini, Ustaznya saya mau setoran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akiki maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bagaimana? Oh, Ibu hafal, alhamdulillah, makasih. Beres setoran datang ke ibu-ibu. Kenapa sih yang majelis sebelah itu kok ngerumpi aja, kerudung gede-gede, kelakuan gak cocok? Kenapa dia kayak gitu? Jangan-jangan dia tuh dengki sama kita. Tahu nggak Bu, suaminya tuh kayak apa kelakuannya? Itu tas yang dibawanya tuh nyicil loh Bu. Saya sudah tahu karena nyicilnya dari teman saya dan beli second. Tahu barusan setoran ayat apa? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Baru juga setor langsung berprasangka buruk. Wala tajassasu, dan jangan nyari-nyari aib kesalahan orang lain. Baru juga setoran langsung nyari, ya dipraktekkan yang sebaliknya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bergibah, jangan ngomongin kejelekan orang. Masalahnya tidak bersih hatinya karena belum sungguh-sungguh paham. Jelas? Jadi gimana dong? Baca Quran dengan artinya. Yang lebih baik baca Quran sambil berguru yang bisa menafsirkannya. Tapi kalau belum bisa ketemu guru dan belum sering ketemu guru, tiap hari baca Quran dan artinya. Yang biasa one day one juz hanya Qurannya saja, sekarang tambah one day one juz Quran plus terjemahnya.
Kalau tidak cukup waktunya, setengah-setengah saja. Setengah Qur'annya, setengah terjemahnya. Supaya bersih hati. Katanya kalau baca Quran nggak pakai guru bisa tersesat. Bisa tersesat kalau niatnya salah. Ingat janji Allah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi yang menyebabkan orang suka tersesat dengan Al-Quran, salah niatnya. Apa niat yang salah? Niat ingin kelihatan pintar, niat ingin berdebat, niat untuk memuaskan nafsu. Dia punya keinginan cari ayat Quran supaya cocok nih, nafsunya bisa terrealisasi. Niat untuk menjatuhkan orang, niat untuk dikagumi sebagai orang yang hafal Quran, niat untuk dipuji orang. Kalau niatnya bukan nyari keridhaan Allah, enggak dapat itu cahaya Al-Quran. Karena niat adalah alamat. Salah niat, salah alamat. Jadi Allah tahu nih kita semua, keadaan kita, keuangan kita, keterbatasan kita nyari ilmu. Allah tahu intelektual kita, hati kita. Tapi kalau kita diketahui Allah ingin dekat dengan Allah, Allah akan ngasih jalannya.